Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Kita memasuki bulan terakhir dari tahun 2022. Anugerah Tuhan telah bawa kita sampai di ujung tahun ini. Dan saya percaya tangan Tuhan yang dahsyat akan terus menuntun kita melewati berbagai musim kehidupan. Dan saya percaya Tuhan tidak merancang saudara gagal dan kalah, tetapi saudara jadi pemenang, berhasil dengan buah-buah yang lebat 30, 60, 100 kali lipat ganda, dan hidupmu mempermuliakan Tuhan. Kembali lagi, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana Anda bisa sukses di dalam Kristus Yesus? Kembali saya yang ingin baca Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kebenaran ini saudara harus pegang teguh dalam sepanjang hidup saudara. Taruh itu dalam roh saudara. Jadikan ini sebagai pokok kehidupan saudara. Bahwa saya tertanam di dalam Kristus oleh karena anugerah daripada Yesus Kristus telah memilih saya beriman kepada Dia. Dan kalau saudara tertanam di dalam Dia, percayalah, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara akan semakin menikmati rancangan Tuhan terjadi atas saudara. Sebab ayat yang ke-5 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita berbuah? Bagaimana kita berhasil menjadi orang Kristen? Telah kita pelajari 7 hal. Apa yang mesti kita tambahkan kepada iman kita, persekutuan kita dengan Kristus Yesus? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada semua orang. Apa yang harus kita tambahkan dalam hubungan persekutuan kita dengan Kristus melalui iman kepada karyanya di kayu salib yang membuat kita tertanam di dalam Dia? Ada 7 hal. Yang pertama, bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan yang keempat, tambahkan kepada penguasaan dirimu ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini berlimpah-limpah dalam diri saudara, Petrus mencatat bahwa kalau ini ada di dalam diri saudara, dengan berlimpah-limpah, saudara akan dibuatnya berhasil, giat di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar hal yang keempat. Kalau saudara ingin berhasil berbuah-buah di dalam Kristus, tambahkan kepada penguasaan dirimu ketekunan. Apa itu ketekunan Bapak Ibu? Ketekunan itu artinya kesetiaan. Ketekunan itu punya arti konsistensi. Ketekunan itu mempunyai pengertian fokus. Ketekunan itu berarti tidak berhenti di tengah jalan, tidak berputus asa. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita tertanam di dalam Kristus Yesus, kita tidak hanya beriman yang mati, yang pasif, tetapi iman yang hidup, iman yang bekerja, iman yang giat, iman yang aktif. Iman yang aktif itu membuat kita semakin menambahkan kepada iman kita kebaikan. Kebaikan hati, kebaikan sikap, kebaikan berperilaku, kebaikan melayani, kebaikan beribadah, kebaikan seluruh aspek hidup kita. Dan itu adalah sebuah proses yang terus berjalan seumur hidup kita mengikut Yesus.
Tambahkan kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Tambahkan kepada pengetahuan supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang bodoh dan bebal. Selanjutnya, tambahkan kepada pengetahuanmu itu penguasaan diri. Kuasai dirimu, sadar, waspada, kendalikan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan. Kendalikan segala sesuatu supaya saudara tidak terjebak dalam hawa nafsu dunia, cinta akan dunia. Ketika saudara menguasai diri, tambahkan kepada penguasaan diri itu ketekunan. Ibrani 10:36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi tambahkan kesetiaan, tambahkan fokus, tambahkan konsistensi, tambahkan semangat yang terus menyala-nyala. Suatu kehidupan yang antusias, terus bersemangat. Dalam konteks surat jemaat di kitab Wahyu, terus nyalakan api cinta mula-mula dalam diri. Kalau tidak, kamu tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab apa? Imanmu tidak tumbuh sehat. Imanmu tidak tumbuh normal. Imanmu adalah iman yang mati. Imanmu adalah iman yang tidak aktif. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan terus berhadapan dengan segala sesuatu yang melemahkan, menggoda kita untuk kita tidak tekun. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, mengembangkan potensi-potensi karunia Allah, mengelola kuasa ilahi yang dianugerahkan Tuhan, mengelola kodrat ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita secara aktif dan giat, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut bahwa saudara akan gagal. Jangan pernah saudara berpikir gagal. Jangan pernah saudara berpikir bahwa jangan-jangan satu saat saya mundur. Jangan-jangan saya satu saat tinggalkan Yesus. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pikirkanlah kepada anugerah Allah. Pikirkanlah bagaimana Kristus telah menyelesaikan, menuntaskan apa yang telah dirancangkannya di dalam diri saudara sekali untuk selama-lamanya. Filipi 1 ayat 6 berkata begini, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dia menaruh saudara tertanam di dalam Dia. Biarkan Dia mensuplai segala sesuatu yang saudara perlu untuk saudara hidup saleh. Yang saudara perlu untuk saudara hidup bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dialah yang bertanggung jawab untuk semua suplai itu. Urusan saudara adalah tertanam, percaya kepada Dia. Menaruh pengharapan kepada Dia sepenuhnya. Maka urusan selanjutnya adalah bagian Tuhan. Buat keputusan dalam hidupmu, percaya bahwa karya Kristus menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan Dia katakan, Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi melangkahlah dengan penuh keyakinan, tentu dengan hikmat, kepekaan, ketajaman rohani saudara. Roh Allah menuntun saudara untuk memahami kebenaran yang saya sampaikan saat ini. Roh Kudus akan menuntun saudara kepada seluruh kebenaran. Dan membuat saudara tetap yakin, tetap waspada, tetap bijak, melangkah dengan keyakinan. Maka saudara tidak perlu ragu. Jalanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 23 firman Tuhan berkata, tetapi tentu kalian harus tetap setia, percaya, atau bertekun dalam iman. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan,
dan berdiri teguh pada kepercayaan. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Jadi ketika saudara menjadi murid Kristus yang sejati, Tuhan akan membawa saudara menghadap kepada Allah dalam keadaan suci, murni, dan tanpa celah. Ayat 22 dari Kolose 1 berkata, dengan cara itu, ketika saudara diperdamaikan dengan Allah, saudara yakin saudara tertanam di dalam Kristus. Oleh karya korban Kristus di kayu salib, memperdamaikan saudara dengan sorga, memperdamaikan saudara dengan Bapa. Apa yang terjadi? Dengan cara Allah sudah memperdamaikan saudara dan dengan sorga. Dengan cara Allah menyelesaikan kutukmu di atas kayu salib. Dengan cara Allah menyelesaikan persoalan hukummu dengan Allah. Kalian dapat menghadap Allah dalam keadaan suci, murni, tanpa celah. Saudara harus percaya ini, bahwa itu sudah dikerjakan sempurna oleh Yesus. Tidak perlu saudara tambahkan lagi. Harus saudara punya keyakinan yang kokoh tentang hal ini. Dengan demikian, ketika saudara yakin seperti itu, sudah terima kebenaran seperti itu, maka tetaplah setia, tetaplah konsisten, tetaplah fokus, tetaplah bersemangat, antusias. Karena apa? Kita sudah dirancang oleh Allah untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan suci, murni, dan tanpa celah. Itu rancangan Allah. Itu desain Allah pada saudara. Anda tidak didesain oleh Allah menjadi orang buruk, terpuruk, gagal, dan kalah, hina, dan menjadi pecundang. Allah merancang saudara kudus, suci, murni, tanpa cacat celah. Jadi ayat 23 katakan, tetaplah setia, percaya, atau bertekun, berdiri teguh pada imanmu ini. Jangan sampai engkau melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Jangan sampai saudara lepaskan harapan yang sudah diberikan kepada saudara di dalam Kristus ketika saudara tertanam di dalam Dia. Bahwa saudara akan berbuah, saudara akan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Jadi Allah berfirman, bertekunlah dalam pengharapan ini. Fokuslah kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. 3 hal saya sampaikan. Bertekunlah dalam iman. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, nah, mengenai kita sendiri di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Digambarkan oleh penulis Ibrani bahwa dalam perjalanan iman kita, kita seperti atlet yang berlari pada tujuan. Sementara kita berlari, ada begitu banyak saksi, ada begitu banyak penonton seperti awan mengelilingi kita. Itu semua bisa meneriakkan yel-yel yang memberi kita semangat. Tapi bisa juga adalah perendahan-perendahan. Bisa juga adalah godaan-godaan. Bisa juga adalah pengaruh-pengaruh negatif. Ada begitu banyak tantangan-tantangan kita dalam perjalanan iman. Bayangkan saudara, sementara saudara berlari di dalam perjuangan saudara, saudara berhadapan dengan banyak godaan, banyak tantangan, banyak musim, banyak persoalan. Pada umumnya, ketika orang mengalami kekurangan, penderitaan, persoalan-persoalan kehidupan, ia bisa semakin kuat di dalam Tuhan lewat penderitaan tersebut. Tetapi bisa jadi ketika ia sudah mapan, ketika dia sudah nyaman, ketika dia merasa aman, tentram,
damai, menikmati berkat-berkat Tuhan. Disitulah dia jatuh. Saudara pernah mendengar kisah tentang monyet dan angin? Monyet menantang angin dan berkata, "Hai angin, tidak ada yang dapat menjatuhkan saya dari pohon ini. Saya kuat, saya mampu untuk tidak jatuh." Angin berkata, "Oke, kita lihat seperti apa hebatnya." Ketika sang monyet naik di atas pohonnya, dia pegang kuat pada batang pohon. Angin kencang, angin ribut datang, dia kuat. Dan dia berkata, "Saya masih bisa kan? Saya kuat kan?" Selanjutnya, sang angin menambah kekuatan. Mulai angin kencang, sangat kencang. Hujan deras mulai datang. Guntur menggelegar, kilat menyambar. Pohon itu mulai gundul karena serangan angin yang begitu luar biasa. Tapi sang monyet semakin kuat berpegang pada batang pohon. Walaupun pohon itu diumbak-ambingkan ke sana kemari, tapi tidak membuat dia jatuh. Semakin kencang anginnya, semakin deras persoalannya, dia semakin kuat berpegang. Tapi kemudian angin mengubah cara. Dia tenangkan semua. Tidak ada badai, tidak ada gelombang, tidak ada persoalan. Si monyet menikmati angin sepoi-sepoi. Awalnya belum, tetapi si angin konsisten. Terus dengan angin yang menyejukkan membelai rambut si monyet, meniup di telinganya pelan-pelan. Akhirnya si monyetnya ngantuk, tertidur. Disitulah kemudian dia jatuh. Bapak Ibu, saudara butuh ketekunan dalam situasi apapun. Ketika saudara menghadapi kehidupan, mungkin saudara sedang menghadapi lembah-lembah kekelaman. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saudara mengalami saat-saat bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara mengalami kemerosotan. Persoalan-persoalan berbagai cara datang kepada saudara. Tapi saudara tetap cinta Tuhan. Saudara masih bisa menyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Tapi sesudah musim itu mulai ada kehidupan yang lebih baik. Saudara mulai nyaman. Saudara menikmati rasa aman. Saudara semakin makmur. Hidup saudara semakin berbahagia. Istri saudara tambah cantik. Semakin gagah suami saudara. Anak-anak saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Usaha pekerjaan saudara normal-normal saja. Bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Awalnya masih baik. Tapi dalam kondisi-kondisi nyaman dan aman seperti itu, saudara jatuh. Saya tidak berdoa saudara mengalami seperti ini. Tapi banyak orang, waktu belum sukses, dia setia. Tapi banyak orang Kristen setelah ia sukses, sudah punya mainan ini, mainan itu, kesibukan ini, kesibukan itu, sudah lupa Tuhan. Bertekunlah dalam iman. Dalam kondisi apapun yang sedang saudara hadapi, jangan lupa Tuhan. Semakin saudara diberkati, semakin setia. Semakin saudara menikmati rancangan Tuhan, semakinlah bertekun. Jangan malah keberhasilan saudara membuat saudara meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, dan pura-pura lupa Tuhan, lupa tanggung jawab saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Perhatikan, ada banyak saksi menggoda kita. Banyak saksi yang menyaksikan kita. Banyak saksi yang dapat mempengaruhi perjalanan kita menuju sasaran. Buang semua. Kita harus lebih fokus. Abaikan semua yang bisa menghalangi hubunganmu dengan Tuhan.
Ambil keputusan untuk melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa mulai datang dan melekat kepada saudara. Jangan bangun kebiasaan-kebiasaan baru yang menjebak saudara untuk hidup di dalam dosa atau terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara sedang menghadapi kondisi seperti itu saat ini, bertobat. Berbaliklah sebelum terlambat. Semakin saudara lama ada di sana, saudara semakin terikat di sana. Dan tanpa sadar saudara akan mati di sana. Berbaliklah seperti anak yang hilang. Ketika dia sadar dia compang-camping. Ketika dia sadar dia tidak punya harapan dan masa depan, dia ingat rumah bapaknya. Dia balik. Baliklah sebelum terlambat. Bapa tidak akan menolak engkau ketika engkau pulang. Berbalik kepada kasihnya. Berbalik dalam persekutuan dengan Bapa. Mari kita bertekun menempuh perlombaan iman. Fokus kepada Yesus Kristus. Ayat 2 Ibrani pasal 12. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Saudara bangun pagi dan menghadapi hari-harimu tiap hari. Bila dirimu dituntun oleh Roh Allah melalui kebenaran-kebenaran firman yang saudara renungkan. Baca dan renungkan dan ingat hidupmu itu dari mana. Ingat siapa dirimu. Jangan lupa siapa dirimu. Ketika engkau terus memandang kepada Yesus, engkau akan dibuatnya terus bangkit. Engkau akan dibuatnya bersemangat. Karena ayat ini berkata, dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi, memandang kepada Yesus membuat kita selalu mempercayai bahwa saya tidak berjuang sendiri. Kristus sudah menyelesaikan persoalan dasar saya di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pandang segala keadaanmu dan selalu berpikir negatif tentang keadaan-keadaan yang saudara hadapi. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Perhatikan bagaimana Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah sesuatu yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Saudara pun juga akan mengalami hal yang sama. Fokuslah kepada panggilan Allah, rancangan Allah. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dagingnya berkata, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Tapi kembali dia fokus kepada kehendak Bapa. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia percaya bahwa Bapa pasti menuntun dia dan memberi kemenangan kepada dia, ia tekun naik ke kayu salib. Ia tekun menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Memang dia mati, tetapi dia bangkit kembali. Bangkit kembali dan naik ke surga. Di hadapan para murid, ia mendemonstrasikan bahwa harapan mereka bukan harapan yang sia-sia. Jadi bertekunlah di dalam iman sampai pada hari Tuhan. Yang kedua, Ibrani 12, 27 dan 28b. Firman Tuhan berkata, seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Segala sesuatu, langit, bumi, segala sesuatu akan digoncangkan. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang tetap. Apapun yang dibanggakan manusia, yang dilihat oleh manusia, dikagumi oleh manusia, Tuhan akan goncangkan. Ilmu, pengetahuan, rasa aman, rasa nyaman, kesuksesan secara manusia, itu akan digoncangkan. Dunia saat-saat sekarang ini sedang bergoncang secara ekonomi, secara politik, secara keamanan.
secara keuangan, dalam segala sesuatu. Ketakutan-ketakutan mulai muncul pada banyak orang, banyak bangsa. Apalagi di Eropa. Ketidakpastian terus terjadi. Tapi percayalah bahwa ada satu yang tidak akan tergoncangkan. Saudara, ketika tertanam di dalam Kristus, saudara tidak mudah goyah. Tetap tertanam kuat, kokoh di dalam Dia. Ayat 28b. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Ketika kita tertanam di dalam Dia, tadi saya sudah sampaikan, kita harus giat, aktif, konsisten, setia. Tidak bisa kita hidup pasif jadi orang Kristen. Supaya kita tidak tergoncangkan, kita harus bangun. Bangun potensi-potensi karunia Allah. Bangun potensi-potensi kuasa ilahi. Bangun potensi-potensi kodrat ilahi. Bangun potensi-potensi rohani saudara. Dengan cara beribadah kepada Allah dengan hormat. Dengan cara bersyukur, berterima kasih. Dengan cara takut kepada Tuhan. Menurut cara yang diinginkan oleh Allah. Bukan seperti yang kau inginkan. Bukan seperti yang saya inginkan. Kita beribadah, kita melayani, kita setia, kita berdoa, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu menurut tuntunan Allah, roh Allah. Oleh sebab itu penting sekali kita dituntun oleh roh Allah. Melalui pembacaan dan perenungan firman tiap hari. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita tidak mudah goyah. Tapi kalau saudara, kekristenan saudara adalah kekristenan yang tidak sejati. Saudara hanya datang beribadah ketika hari Minggu tiba. Saudara tidak membangun sebuah kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti layaknya suami istri ketika sudah menikah, terikat dalam perjanjian nikah seumur hidup. Mereka pasif satu dengan yang lain. Istri pasif, suami aktif. Suami pasif, istri aktif. Apa yang terjadi saudara? Tidak akan ada hubungan timbal balik, saling mengenal, saling memahami, baik roh, jiwa, tubuhnya. Tidak akan ada anak jika masing-masing saling menjauhkan diri. Kalau saudara dengan Tuhan tidak punya hubungan yang erat, hubungan yang normal, hubungan yang aktif, hubungan yang giat, tidak mungkin ada buah terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi orang Kristen gagal. Karena saudara tidak punya hubungan yang hidup, yang giat, yang aktif dengan Yesus Kristus. Lama-lama saudara akan menjadi kering. Lalu kemudian dibuang ke dalam api. Selanjutnya Paulus menulis dalam Roma 2 ayat 7. Allah memberikan hidup sejati dan kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Untuk mendapatkan yang mulia, yang terhormat, dan yang abadi. 3 hal diberikan kepada mereka yang bertekun dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika saudara aktif tertanam di dalam Yesus Kristus, saudara tekun berbuat baik. Baik kepada Allah, baik kepada sesama. Saudara akan mendapatkan hal yang mulia dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak akan menjadi cemoohan orang. Saudara tidak akan membuat Tuhan dipermalukan di dalam diri saudara. Performamu akan semakin kuat, semakin baik. Karena engkau semakin mulia, engkau akan menjadi terhormat. Dan engkau menerima sesuatu yang tidak akan lain. Tidak akan cemar. Tetapi semua yang abadi, yang kekal, dari dunia sekarang ini sampai ke dalam kekekalan Tuhan sediakan bagi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita bangun ketekunan kita. Teruslah bangun hidupmu di dalam Tuhan. Dan engkau akan menikmati rancangan Allah yang terbaik.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyimpulkan begini. Bertekunlah. Bertekunlah karena ketekunanmu pasti berbuah pada akhirnya. Paulus menulis dalam Roma 8:17, nah kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya, yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama dengan Dia. Teruslah bertekun, bangun semangat mengikut Dia. Saudara akan menerima warisan bersama Kristus. Karena itu disediakan bagi saudara bersama Kristus. Di dalam Kristus. Tapi ingat, selama saudara hidup di dunia, saudara akan menghadapi apa yang disebut konsekuensi-konsekuensi menjadi pengikut Yesus. Saudara akan mengalami rasa tertekan oleh karena saudara mengikuti Yesus. Karena saudara berbeda dengan dunia ini. Itulah penderitaan. Saudara mulai menyangkal dirimu dan memikul salib. Saudara berani berbeda dengan gaya hidup, dengan selera hidup dari orang-orang di sekitar kehidupanmu. Dan percayalah, Paulus menulis dalam ayat 18, semua penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi teruslah bertekun, teruslah percaya, teruslah menaruh pengharapanmu yang teguh di dalam Kristus. Jangan mau goyah. Tidak mudah goyah. Terus konsisten. Terus fokus. Terus setia. Terus bersemangat. Karena imanmu di dalam Tuhan tidak akan membuat engkau dipermalukan. Jerilahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Teruslah bertekun. Kalau pun Tuhan kehendaki engkau menderita, bertekunlah dalam penderitaan. Karena engkau pasti akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin.